Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 5-7. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Sahabat Kristus, belakangan ini banyak bermunculan hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang juga kita sebut sebagai gembala sidang menyampaikan firman Tuhan di media sosial, khususnya YouTube dan juga Instagram. Hamba Tuhan, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, yang senior maupun yang pemula, mulai menjadi dalam tanda kutip tokoh rohani baru yang digemari, dikagumi, atau diidolakan. Channel YouTube mereka dipenuhi oleh berbagai viewer, likers, dan subscribers yang tertarik dengan pesan yang mereka sampaikan. Tidak jarang video khotbah mereka diunduh atau didownload, dipotong menjadi beberapa bagian, diambil yang isinya dianggap bagus, yang menarik perhatian, dan yang menguatkan. Khotbah itu pun dicuplik menjadi durasi 1 menit, lalu disebarkan kemana-mana. Lalu khotbah 1 menit itu pun dianggap sebagai hal yang baik dan menuntun langkah iman mereka. Tidak jarang ada yang dijadikan status WhatsApp. Hamba Tuhan yang menyampaikan dianggap sebagai figur teladan yang baik dan penuh dengan hal-hal yang rohani, dan dianggap mereka adalah wakil dari Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan bahwa hamba Tuhan atau gembala sidang sesungguhnya dan yang paling efektif sebenarnya yaitu Anda dan saya. Kita ini adalah gembala sidang. Loh, kok bisa, Pak? Mengapa demikian? Tuhan memberi perintah pada bangsa Israel, suatu perintah dan pesan yang penting. Pesan Tuhan itu berupa, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Mereka diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tapi rupanya pesan itu tidak lagi hanya disampaikan oleh Musa. Pesan untuk mengasihi Tuhan itu harus disampaikan oleh orang tua pada anak-anaknya setiap hari dan secara berulang-ulang. Bahkan firman Tuhan menuliskan supaya perintah untuk mengasihi Tuhan itu harus disampaikan dalam segala kondisi, saat duduk, saat dalam perjalanan, saat berbaring, ataupun saat bangun. Singkat kata, kita sebagai orang tua diberikan kekuasaan atau mandat dari Tuhan untuk membimbing kerohanian anak-anak kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita sebagai orang tua yaitu kekuasaan atau mandat untuk membimbing kerohanian anak-anak kita. Tanggung jawab kerohanian anak-anak kita terletak pada kita sebagai orang tua. Baik Anda orang tua yang secara lengkap suami istri, maupun Anda yang sekarang ini single parent, sebagai ayah saja, atau Anda sebagai seorang ibu saja. Tanggung jawab kerohanian anak-anak kita terletak pada kita sebagai orang tua. Anak-anak kita ini adalah jemaat kita yang sebenarnya. Kitalah yang harus menjadi figur keteladanan iman bagi mereka. Kitalah yang harus jadi contoh saat dalam masalah dan pergumulan. Langkah apa yang kita ambil saat kita menghadapi masalah. Tindakan apa yang kita ambil saat menemui pergumulan yang belum terselesaikan. Apakah kita datang pada Tuhan atau kita menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Mereka harus lihat figur yang benar dari hidup kita. Mohon maaf, jangan serahkan tanggung jawab iman anak-anak kita hanya pada guru sekolah minggu, atau dengan hanya memperlihatkan khotbah di media sosial pada mereka.
tanggung jawab iman anak-anak kita semestinya ada pada kita. Oleh karena itu, saya menyebut bahwa kita ini adalah gembala sidang bagi anak-anak kita. Bahkan sekalipun jabatan pelayanan Anda adalah gembala sidang di suatu gereja, jemaat Anda yang utama adalah anak-anak Anda sendiri. Suatu kali saat saya sedang kondisi tidak ada uang yang berlebih, masih bingung untuk kebutuhan sehari-hari, saya ajak istri dan anak saya berdoa. Saat itu anak saya masih kecil, umurnya sekitar 3 tahun. Puji Tuhan, tidak lama setelah berdoa, kami menyerahkan pergumulan kami pada Tuhan. Kami mohon Tuhan menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Tidak lama setelah berdoa ada berkat yang masuk pada kami. Rupanya hal itu menjadi pola pikir pada anak kami yang namanya Nara. Dia mulai memiliki pola pikir, kalau tidak ada uang, berdoa saja minta pada Tuhan. Dan rupanya itu tertanam dalam dirinya yang masih kecil itu. Suatu kali dia ajak kami jalan-jalan. Dia ingin beli mainan atau sekedar main-main di mall. Saya bilang pada dia, ayah nggak punya uang nak. Dia lalu berkata pada saya, berdoa saja ayah, siapa tahu dikasih uang sama Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menghindar lagi, tidak punya alasan yang lain lagi kalau anak saya sudah berkata seperti itu. Saya pun ajak dia berdoa. Tapi saya katakan, adik ya yang berdoa. Kan adik yang pingin mainan. Adik minta sama Tuhan Yesus supaya dikasih uang buat beli mainan. Dia pun setuju. Dia lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa singkat sekali. Tuhan Yesus, adik Nara pingin beli mainan. Minta uang buat ayah supaya bisa membelikan mainan buat adik Nara. Amin. Setelah itu, ya sudah. Kami lakukan aktivitas lain. Tidak berpikir apa dan bagaimana, tidak ada uang. Tidak lama, benar saja, ada berkat Tuhan yang masuk pada kami secara tak terduga. Meskipun sebenarnya kami masih perlu beli beras atau bayar apapun yang lain. Tapi karena tadi doanya anak saya untuk beli mainan, segera kami pun sore itu jalan-jalan dan ajak dia main di mall terdekat. Dia main sepuasnya, dia menikmati malam itu dengan uang hasil doa dia. Surga menyediakan apa yang dia doakan. Figur keteladanan iman harus kita tunjukkan pada anak kita secara nyata, secara sesungguhnya. Gembala sidang sesungguhnya sebenarnya bukan pendeta A, bukan evangelis B, atau bukan pastor C dan sebagainya. Tapi justru kita ini sebagai papa dan mama, ayah dan ibu, atau apapun panggilannya. Sebenarnya gembala sidang yang utama bagi anak-anak kita adalah Anda dan saya. Dari kitalah anak-anak harus belajar tentang iman yang pertama kali. Sebelum dia mendapatkan pelajaran kerohanian dari guru agama di sekolah atau dari guru sekolah minggu di gerejanya. Mari mulai saat ini, dengan penuh keberanian, kita katakan pada diri sendiri, sebenarnya saya adalah gembala sidang. Sebenarnya Anda ini adalah gembala sidang. Saya adalah gembala sidang. Sambil berkaca, bercermin apapun bentuk wajah Anda, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, katakan dalam hati Anda, pegang dada Anda, katakan, sebenarnya saya adalah gembala sidang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami belajar menaruh percaya dengan iman Tuhan, bahwa sebenarnya kami ini adalah gembala sidang bagi anak-anak kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi teladan iman yang baik bagi mereka, memiliki figur yang penting bagi mereka, menjadi figur kerohanian bagi mereka, menjadi figur iman bagi anak-anak kami. Kiranya ketika kami dalam masalah, dalam kondisi apapun, mereka menemukan keteladanan iman dari kami. Bahwa ketika kami dalam hal kesulitan, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dan Kau pun menjawabnya, menyediakannya bagi kami. Dan kami percaya, itu akan menjadi teladan iman
bagi anak-anak kami untuk kehidupan mereka hari ini dan hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau melemparkan tanggung jawab iman ini pada orang-orang lain, tapi justru kamilah yang harus belajar menjadi figur yang memberikan teladan bagi anak-anak yang kau percayakan pada kami, bagi siapapun yang kau percayakan pada kami, baik anak-anak jasmani, anak-anak rohani, ataupun murid-murid kami, ataupun orang-orang yang kami pimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap melangkah sepanjang hari ini, kiranya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu menolong, menopang kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi gembala sidang yang sesungguhnya. Salam dari saya, Kira Arjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.